Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohandika Putra. Saya dari kelas 1M, NIM 2021143489 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPD. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas PGRI Palembang. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan sebagai sebuah sistem. Mencakup 3 subtema. Yang pertama, syarat-syarat berdirinya ilmu pendidikan. Yang kedua, ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. Yang ketiga, cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Pengertian pendidikan sebagai sebuah sistem. Pendidikan adalah sebuah usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Usaha pendidikan mencakup 3 unsur pokok, antara lain masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Masukan proses usaha, keluaran atau hasil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1979 menjelaskan pendidikan adalah suatu sistem yang memiliki unsur-unsur tujuan sasaran pendidikan, peserta didik, pengolahan pendidikan, struktur dan jenjang, kurikulum dan fasilitas. Setiap sistem ini saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, yang memiliki arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Bisa dibilang sistem adalah istilah yang mempunyai makna sangat luas dan bisa dipakai sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu. Ciri-ciri pokok sistem. Setelah kita mengetahui apa itu sistem, kita juga harus mengetahui apa saja sifat-sifat sistem. Ada beberapa ciri pokok sistem yang dapat kita ketahui, antara lain 1. Memiliki tujuan, dan begitu proses kerja, sistem mengarah pada tujuan. Yang kedua, memiliki batas, yang tujuannya untuk membedakan sistem yang satu dan sistem lainnya. Yang ketiga, bersifat terbuka, karena sistem bisa dihubungkan dengan sistem yang lain, sehingga terbentuk sistem baru yang lebih besar. Yang keempat, terdiri dari beberapa bagian yang disebut dengan istilah komponen atau subsistem. Yang kelima, bagian-bagian dari suatu sistem merupakan suatu kebulatan dari yang utuh dan padu sehingga bersifat Woliam, atau dalam bidang psikologi disebut Gestalt. Yang keenam, saling berhubungan dan ketergantungan, baik di dalam sistem, intern sistem, ataupun antara sistem dengan lingkungan. Yang ketujuh, adanya proses kegiatan transformasi yang mengubah masukan input menjadi hasil output, sehingga sistem pada dasarnya merupakan transformator atau prosesor. Yang ke-8, dalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan terjadinya umpan balik. Oleh karenanya sistem mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya, untuk pengertian syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Setelah melihat pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat ilmu pengetahuan sebagai berikut. Ilmu pengetahuan harus ada objeknya. Adapun objek itu, pengetahuan adalah objek material dan formal. Objek material adalah bahan yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan, sedangkan objek formal adalah sudut pembahasan suatu ilmu pengetahuan. Misalnya, ilmu jiwa dan ilmu manusia. Yang kedua macam ilmu
pengetahuan itu mempunyai objek material yang sama. Ya, objeknya itu manusia. Akan tetapi, objek formalnya berbeda. Oleh karena itu, objek material ilmu pengetahuan dapat sama, sedang objek formalnya berbeda. Ilmu pengetahuan harus metodis. Ilmu pengetahuan dalam mengadakan pembahasan serta penyelidikan untuk suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode yang ilmiah. Selanjutnya, ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif, teoritis, dan praktis. Itu pengertian pendidikan dikaitkan sebagai ilmu normatif adalah memberikan aturan-aturan terhadap tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan tersebut mencakup etika, norma, agama, dan lain sebagainya, yang jelas mengatur tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan. Itu yang kedua, pendidikan sebagai ilmu praktis adalah suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan, dan pendidikan sebagai ilmu teoritis adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan teori yang sudah ada untuk mempermudah jalannya pendidikan. Yang ketiga, ilmu praktis adalah suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu teoritis adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan teori yang sudah ada untuk mempermudah jalannya pendidikan. Selanjutnya, cabang-cabang dan ilmu bantu pendidikan. Menurut Lockwell, 1952 mengklasifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut. 1. Ilmu pendidikan teoritis. 2. Ilmu pendidikan sistematis. 3. Sejarah pendidikan. 4. Ilmu perbandingan pendidikan. 5. Ilmu pendidikan praktis. 6. Metodik. 7. Pendidikan keluarga. 8. Pendidikan keagamaan. Ilmu bantu yang diperlukan dalam ilmu pendidikan antara lain ilmu-ilmu biologi, misalnya embriologi, anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial, dan yang terakhir ilmu sosial, misalnya sosial, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Dan dapat kita simpulkan dari beberapa definisi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah rangkaian keseluruhan kebulatan kesatuan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Arigatou.